Katanya bos itu harus tegas, kaku, dan galak biar dihormati. Harus selalu serius, pakai jas, suara keras, dan gak bisa diajak santai. Tapi zaman udah berubah guys. Sekarang tim justru lebih nyaman kerja bareng pemimpin yang bisa diajak ngobrol, yang ngerti suasana. Bukan yang sok berwibawa tapi malah bikin tegang. Nah, pertanyaannya sekarang, boleh nggak sih jadi bos tapi tetap chill? Bisa nggak sih memimpin tanpa harus jadi menakutkan? Gue tahu banyak yang penasaran, apalagi di dunia kerja kreatif dan anak muda. Gaya kepemimpinan juga makin beragam. So, let's talk about it. Karena di zaman sekarang, cara kita memimpin juga harus ikut berubah. Bukan soal siapa paling keras suaranya, tapi siapa yang paling bisa bikin timnya berkembang dan jalan bareng. Masih banyak yang percaya kalau pemimpin itu harus serius, nggak boleh senyum, nggak bisa santai, dan harus berwibawa. Lewat tekanan ketegangan, harus tampil keras supaya dihormati, tapi kenyataannya di dunia kerja sekarang, pola kayak gitu justru bikin banyak tim gak nyaman. Banyak orang justru jauh lebih produktif kalau dipimpin sama sosok yang approvable, yang bisa diajak ngobrol, yang dengerin ide tim, yang bisa jadi teman diskusi, bukan cuma ngatur dari atas, bukan yang bikin kita takut kalau mau ngomong. Bos chill itu bukan berarti cuek atau nggak peduli. Justru mereka paham kebutuhan tim, tapi nggak menunjukkan kuasa lewat teriakan atau tekanan. Mereka lebih memilih jadi pendengar yang baik dan ngasih ruang berekspresi, bukan mengontrol setiap detail. Ciri khasnya, dengarkan timnya dengan benar, bukan dengan formalitas. Kedua, kasih kebebasan berpendapat. Yang ketiga, nggak micromanage tapi tetap ngecek arah. Dan terakhir, pas butuh keputusan mereka bisa cepat dan tegas. Bos chill itu bukan lemah, mereka tetap hadir, tapi dengan cara yang bikin tim nyaman, percaya diri, dan tetap produktif. Di dunia kreatif kayak konten, desain, atau startup, suasana kerja punya pengaruh besar. Kalau suasananya terlalu tegang atau penuh tekanan, ide-ide justru susah muncul. Kreativitas itu butuh ruang yang bebas dan nyaman. Nah, disinilah peran pemimpin chill jadi penting. Mereka bikin ruang kerja yang aman buat eksplorasi, di mana tim gak takut ngeluarin ide aneh atau berbeda. Kolaborasi jadi lebih hidup, dan hasil kerja pun seringkali lebih fresh dan out of the box. Apalagi kalau pemimpinnya mau turun langsung, ikut diskusi, kasih masukan yang membangun dan gak ngegas. Itu bikin tim makin percaya diri dan semangat. Tapi chill juga harus ada batasannya. Kalau pemimpin kelewat santai, tim bisa bingung. Tanpa arahan dan batasan yang jelas, kerja jadi nggak fokus dan target pun nggak tercapai. Chill bukan berarti semua bebas semaunya. Pemimpin tetap perlu kasih arah yang tegas, punya visi yang kuat, dan tahu kapan harus ambil keputusan. Gaya boleh santai, tapi sikap tetap bertanggung jawab. Dan kalau ide tim udah mulai keluar jalur, pemimpin chill tetap harus berani bilang enggak. Coba deh lihat pemimpin kayak Nadiem Makarim. Gaya ngomongnya santai, gak intimidatif, tapi ide-idenya besar dan berdampak. Atau Ridwan Kamil yang nyambung banget sama warga. Sering bikin konten lucu, tapi tetap bisa memimpin kota besar. Mereka itu bukti kalau bos chill bisa tetap tegas, tetap dihormati, dan tetap hasilin kebijakan yang powerful. Gaya kepemimpinan mereka juga nunjukin kalau jadi pemimpin gak harus kaku. Justru karena santai dan komunikatif, mereka lebih mudah diterima dan didengar. Inilah kekuatan pemimpin chill. Mereka mimpin pakai empati, bukan dominasi. Jadi, jawabannya jelas. Boleh banget jadi bos yang chill. Bahkan sekarang itu lebih relevan dari sebelumnya. Tapi ingat, chill bukan berarti cuek. Bukan berarti lepas tangan. Chill itu tentang gaya komunikasi yang terbuka, tentang empati, tentang bikin tim yang nyaman buat berkembang. Dan kita semua bisa mulai jadi pemimpin kayak gitu. Bukan nunggu jabatan tinggi dulu, tapi mulai dari hal kecil. Dengerin tim, beri ruang, dan tetap jaga arah. Yuk, ubah cara kita lihat kepemimpinan. Dari ditakuti jadi dipercayai. Karena creative leadership itu bukan soal gaya doang, tapi soal dampak yang lo bawa ke tim lo.